Ahwal adalah bentuk jamak dari hal yang biasanya diartikan sebagai keadaan mental states yang dialami oleh para sufi di sela perjalanan spiritualnya. Hal ini merupakan anugerah dan rahmat dari Tuhan. Ahwal adalah keadaan rohani seorang hamba ketika hatinya telah bersih dan suci. Dan ahwal merupakan keadaan atau kondisi psikologis sufi dalam perjalanan spiritual makam. Rasa-rasa tertentu bersemayam dalam kalbu akibat dekat dengan Allah seperti syukur, sedih, senang, takut, ikhlas, dan lain-lain. Ahwal merupakan anugerah dan rahmat dari Allah melalui ibadah, mujahadah, dan riyadah. Ahwal ini adalah bentuk jamak dari hal yang biasanya diartikan sebagai keadaan mental. Nah, hal atau ahwal itu kan keadaan. Ya, yang secara bahasa Arab diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah keadaan. Maksud di sini kalau dihubungkan dengan kehidupan rohani, yaitu adalah keadaan mental atau mental states ya, yang dialami oleh para sufi. Ada keadaan mental yang dialami oleh sufi pada waktu di sela-sela perjalanan spiritualnya. Pada waktu dia menaiki makam. Makam kan ada tadi makam taubat dan lain-lainnya. Pada waktu menaiki tangga-tangga makam ini, di sela-sela perjalanan spiritual para sufi itu menuju kepada Allah, ya, seorang sufi ini mengalami keadaan mental. Keadaan mental inilah yang disebut hal atau ahwal. Nah, hal ini merupakan anugerah dan rahmat dari Tuhan. Ahwal adalah keadaan rohani seorang hamba ketika hatinya telah bersih dan suci. Nah, maksudnya telah bersih dari dosa dan noda. Artinya tidak ada noda-noda hitam, tidak ada dosa-dosa yang ada itu pada dirinya, semuanya itu telah terhapus. Artinya hatinya itu telah bersih dan suci. Nah, pada keadaan rohani hati dan bersih dan suci, ya ada kesempatan pada seorang sufi itu mendapatkan ahwal. Dan ahwal ini merupakan keadaan dan kondisi psikologis sufi dalam perjalanan spiritual makam. Rasa-rasa tertentu bersemayam dalam kalbu, dalam hati, ada rasa-rasa tertentu akibat dekat dengan Allah. Artinya ada hukum kausalitas di sini, hukum sebab akibat. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan memberikan rasa-rasa tertentu kepada kita, dan rasa itu akan menetap di dalam hati kita. Seperti apa? Yaitu seperti rasa syukur, seperti rasa sedih, seperti rasa senang, seperti rasa takut, ikhlas, dan lain-lain. Ahwal ini merupakan anugerah dan rahmat dari Allah melalui ibadah, mujahadah, dan riyadhah. Melalui ibadah, seperti seseorang itu sholat umpamanya, pada waktu sholat tersebut, ya seseorang itu bisa merasakan hati senang. Ya, karena sholat adalah salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian juga mujahadah, melakukan usaha-usaha yang semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah, dan riyadhah melalui latihan-latihan yang konsisten, istiqamah dilakukan oleh seorang sufi tersebut. Maka ada suatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seorang sufi pada perjalanan spiritualnya, pada waktu dia menaiki tangga mendekati diri itu kepada Allah. Nah, ini sebagai contoh itu tingkatan ahwal. Merasa seperti ada muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Kemudian ada rasa khauf, yaitu merasa takut itu kepada Allah. Ada rasa raja, berharap atau optimisme. Ada rasa tumakninah, ada rasa tenang, ada rasa uns, segenap jiwa itu terpusat kepada Allah. Ada rasa musyahadah, merasakan bahwa Allah telah hadir. Ada rasa mahabbah,
mencintai secara mendalam, ada rasa ma'rifah, mengetahui rahasia Allah tentang segala yang ada. Nah, Asarat itu sebagai sufi yang hidup lebih dahulu dan sufi dari atas, memandang bahwa ahwal adalah apa-apa yang bersemayam di dalam kalbu. Dengan sebab zikir yang tulus, ada yang mengatakan bahwa hal adalah zikir yang lirih khafi. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwa sebaik-baik zikir adalah lirih, khair zikri al-khafi. Menurut Asarat, Al-Junaid juga melihat bahwa hal bertempat di dalam kalbu dan itu tidak kekal. Artinya hal itu bertempat di kalbu tetapi sementara. Ya. Jika dirunut sejarahnya, konsep tentang makamat dan awal sesungguhnya telah ada pada masa awal-awal Islam. Tokoh pertama yang berbicara tentang dua konsep dalam tasawuf ini adalah Ali ibn Abi Thalib dan Zunnun al-Misri, W. 796 m 861 m, sementara Sari al-Sakati, W. 253 H. 867 m, merupakan sufi yang pertama yang menyusun makamat dan menjelaskan tentang ahwal. Ya, setelah mengkaji dan membahas, ya selanjutnya itu terdapat macam-macam ahwal. Beberapa di antaranya itu dapat diuraikan itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah khauf. Ya, khauf menurut ahli sufi berarti suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena khawatir kurangnya pengabdian. Takut dan khawatir kalau Allah tidak senang kepadanya. Oleh karena adanya perasaan seperti itu, maka ia selalu berusaha agar sikap dan laku perbuatannya tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah. Khauf itu merasa, menurut ahli sufi, ini berarti itu suatu sikap mental, merasa takut kepada Allah, karena arti khauf memang secara bahasa itu takut kepada Allah. Khawatir itu kurangnya pengabdian. Kenapa bisa khawatir karena kurangnya pengabdian? Ya, karena Allah menciptakan kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah mengabdi kepada Allah. Ketika kurang pengabdian, khawatir, seorang sufi itu khawatir, takut kalau nanti diazab oleh Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, takut dan khawatir kalau Allah tidak senang kepadanya. Kalau seandainya Allah tidak senang kepadanya, ataupun nanti dapat azab dari Allah. Ya, karena azab itu berasal dari Allah. Ya, karena azab seseorang, ya, dia tergantung kepada dirinya. Mau dia patuh kepada Allah atau tidak. Bapak koreksi, azab itu, yaitu tergantung kepada orang tersebut. Kalau dia berbuat yang dilarang oleh Allah, ya otomatis akan mendapatkan azab. Nah, dia yang menentukan dirinya sendiri. Kalau dia mematuhi perintah Allah, ya otomatis tidak ada mendapatkan azab. Ya, takut dan khawatir kalau Allah tidak senang kepadanya. Oleh karenanya, adanya perasaan seperti itu, maka ia selalu berusaha agar sikap dan laku perbuatannya tidak menyimpang dari yang dikehendaki oleh Allah. Takut kepada Allah, khauf, takut dan khawatir. Kemudian ada raja. Raja artinya berarti suatu sikap mental yang optimis dalam memperoleh karunia dan rahmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Karena ia yakin bahwa Allah Maha Pengasih, Penyayang, dan Maha Pengampun. Ya, optimis. Ada sesuatu karunia dan rahmat ilahi yang dijanjikan Allah, ya, yang disediakan bagi orang yang saleh. Ya, surga, bisa surga di dunia ataupun surga di akhirat. Sifat raja dan khauf kepada Allah wajib dibuktikan dengan amal soleh yang dapat menjemput turunnya pertolongannya, diantaranya atas terbitnya kembali fajar kebangkitan kaum muslim dengan melanjutkan kembali kehidupan Islam. Ya. Kemudian syok adalah rasa rindu.
yang memancar dari kalbu karena gelora cinta sejati. Inilah syauq. Ya, perasaan inilah yang menjadi motor pendorong seorang sufi untuk selalu ada sedekat mungkin dengan Allah yang menjadi sumber segala kenikmatan dan keindahan yang didambakan. Ya Allah, ya Rasulullah, aku rindu engkau, aku rindu pada Allah. Yang bentuk dari ahwal yang keempat itu adalah uns. Ya. Dasar tasawuf uns berarti keakraban atau keintiman. Uns merupakan kondisi kejiwaan di mana seseorang merasakan kedekatan dengan Tuhan, pencerahan dalam kebenaran. Seseorang yang pada kondisi uns akan merasakan kebahagiaan, kesenangan, serta cinta yang meluap-luap. Menurut Abu Sa'id Al-Kharad, uns adalah pembicaraan Allah dengan sang kekasih pada kondisi yang sangat dekat. Pengertian lain, uns adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi terpusat penuh pada suatu titik sentrum yaitu Allah. Tidak ada yang dirasa, tidak ada yang diingat, tidak ada yang diharap kecuali Allah. Segenap jiwanya terpusat bulat sehingga ia seakan-akan tidak menyadari dirinya lagi dan berada dalam situasi kejiwaan seperti itulah yang disebut al-uns. Dalam pandangan kaum sufi, sifat uns intim adalah sifat merasa selalu berteman, tak pernah merasa sepi. Ada orang merasa sepi dalam keramaian. Ia adalah orang yang selalu memikirkan kekasihnya sebab sedang dimabuk cinta, seperti halnya sepasang pemuda dan pemudi. Ada juga yang merasa bising dalam kesepian. Ia adalah orang yang memikirkan atau merencanakan tugas pekerjaannya semata-mata. Adapun engkau, yang selalu berteman dimanapun berada. Alangkah mulianya engkau berteman dengan Allah, artinya engkau selalu berada dalam pemeliharaan Allah. Ungkapan di atas melukiskan keakraban atau keintiman seorang sufi dengan Tuhannya. Sikap keintiman tersebut banyak dialami oleh kaum sufi. Orang-orang yang intim, yang merasa uns itu terbagi atas 3 tingkatan. Mereka yang merasa intim dengan sebab zikir dan jauh dari kelalaian, merasa intim dengan sebab ketaatan dan jauh dari dosa. Ketika sang hamba sudah sedemikian intim bersama Allah dan jauh dari apapun selainnya, yakni pengingkaran-pengingkaran dan bisikan-bisikan yang menyibukkannya. Hilangnya pandangan tentang uns karena ada rasa segan, kedekatan, dan keagungan bersama uns itu sendiri. Maksudnya sang hamba sudah tidak melihat uns itu sendiri. Ya, kemudian itu mahabbah. Mahabbah itu secara literal itu mengandung beberapa pengertian. Ini sesuai dengan asal pengambilan katanya, yaitu mahabbah. Mahabbah itu berasal dari kata hibbah yang berarti benih yang jatuh ke bumi. Karena cinta adalah sumber kehidupan sebagaimana benih menjadi sumber tanaman. Dalam perspektif tasawuf, mahabbah bisa ditelusuri maknanya menurut pandangan para sufi. Menurut Al-Junaid, cinta adalah kecenderungan hati, yakni hati cenderung kepada Tuhan dan apa-apa yang berhubungan dengannya tanpa usaha. Cinta menurut pemuka sufi lain adalah pengabdian diri kepada yang dicintai, yaitu Allah. Ali Al-Khattani juga memandang cinta sebagai menyukai kepada apa yang disenangi dan apa-apa yang datang dari kekasihnya. Perpaduan antara pengetahuan yang luas dan mendalam dengan rasa cinta dan rindu yang bergelora bertaut lagi dengan perjumpaan secara langsung, tertanamlah dalam jiwanya dan tumbuh bersemi perasaan yang mantap. Itulah yang disebut dengan al-yakin. Yakin adalah kepercayaan yang kokoh tak tergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang ia miliki karena ia sendiri menyaksikannya dengan segenap jiwanya. Ya. Selanjutnya ini menurut sebagian orang sufi, yakin adalah suatu pengetahuan yang diletakkan ke dalam hati seseorang. Jadi berdasarkan pendapat ini bahwa keyakinan itu adalah pengetahuan yang ia dapat tanpa melakukan usaha.
tapi hanya semata limpahan karunia Allah. Sebaliknya, Abu Bakar Tahir mengatakan yakin adalah ilmu yang memiliki kepastian tanpa ada keraguan. Berdasarkan pengertian ini, maka yakin adalah pengetahuan yang didapat dengan perantara usaha. Sebagai ilmu pengetahuan, tasawuf itu bagi orang mubtadi didapatkan dengan perantara belajar, namun bagi mumtani ilmu itu hanya didapat melalui limpahan karunia Allah. Keyakinan itu menurut As-Sarraj merupakan hal yang tinggi. Ia adalah pondasi yang sekaligus bagian akhir serta pangkalan terakhir dari seluruh ahwal. Dengan kata lain, seluruh ahwal terletak pada keyakinan yang tampak zahir. Puncak dari keyakinan ini diisyaratkan Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Quran Surat Al-Hijr ayat 75. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surat Az-Zariyat ayat 20. Lebih lanjut, menurut As-Sarraj, seluruh ayat-ayat Allah yang berbicara mengenai yakin sesungguhnya terdiri dari 3 hal. Ilmu yakin, ainul yakin, dan hak al-yakin. Al-Junaidi berpandangan bahwa keyakinan adalah tetapnya ilmu di dalam hati. Ia tidak berbalik, tidak berpindah, dan tidak berubah. Karena tetapnya keyakinan itu, Nabi pernah bersabda, sekalian makhluk nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan mereka ketika mati. Maksudnya sesuai dengan keyakinan mereka itu ketika mati. Kemudian perbedaan maqamat dan ahwal. Maqamat itu didapatkan melalui usaha, sedangkan ahwal didapatkan melalui anugerah. Ya, kalau yang maqamat itu sifatnya permanen, sedangkan ahwal itu temporer. Ya, perasaan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang tersebut, perasaan bahagia, sedih, dan apa ini, yang ahwal yang seperti ini sifatnya temporer. Ya, sedang maqamat itu sesuai dengan tingkatannya, sedangkan ahwal itu waktu tidak menentu. Nah, dari segi waktunya dan tingkatan. Perbedaan hal dan makam. Hal tidak terbatas kepada bilangan tertentu. Makam terbatas kepada bilangan tertentu. Hal, keadaan yang senantiasa itu bisa berubah-ubah. Ya. Sama kita tahu bahwa perasaan itu bisa berubah. Begitu juga hal, keadaan batin yang dialami oleh seorang sufi itu bisa berubah-ubah. Makam itu kedudukannya yang tetap dan stabil. Ya. Hal merupakan anugerah dari Allah. Makam diperoleh daripada jalan usaha yang bersungguh-sungguh. Hal berusaha tersembunyi, anugerah zahir. Makam usaha zahir, anugerah tersembunyi. Hal hasil daripada makam. Makam itu hasil daripada amalan. Nah, itu saja. Mohon ditonton sampai selesai. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf, dan disudahi dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.